Bagian 2. Masa kecil. Saya dilahirkan pada tanggal 17 Desember 1942 ketika Perang Tengah berkecamuk di Pasifik. Kira-kira pada umur 5 tahun, saya masuk sekolah di Xinhua School. Baru saja 2 tahun saya pindah ke Gang Komandan. Terus saya naik walaupun dari kelas 2 ke kelas 3 dan dari kelas 3 ke kelas 4 saya dicoba. Pada tanggal 1 Desember 1954, saya pindah ke Jalan Pembangunan sore. Waktu ujian penghabisan, saya lulus dengan angka 8 untuk berhitung, 8 untuk bahasa, dan 9 untuk pengetahuan umum. Dugaan saya ialah 7, 7, 10. Kemudian ketika ditambah angka saya menjadi 999, di SMP Sirada, dari kelas 1 saya naik ke kelas 2. Angka-angka saya untuk kuartal pertama rata-rata 5,5, kedua 6, dan ketiga 7. 4 Maret 1957. Hari ini adalah hari ketika demam mulai membatuk. Ulangan ilmu bumiku 8, tapi dikurangi 3 jadi tinggal 5. Aku tak senang dengan itu. Aku iri karena di kelas merupakan orang ketiga terpandai dari ulangan tersebut. Aku percaya bahwa setidaknya aku yang terpandai dalam ilmu bumi dari seluruh kelas. Dendam yang disimpan lalu turun ke hati mengeras sebagai batu. Kertasnya aku buang biar aku dihukum. Aku tak pernah jatuh dalam ulangan. Kamis 24 Oktober 1957. Sampai sekarang aku masih bernafas dengan hari-hari libur. Betapa sepinya. Tadi pagi si Tuan Jun Hok Ju datang. Lalu hampa lagi. Pekerjaan rumah bertumpuk-tumpuk. Aku jadi males. Besok hari terakhir nafas-nafas libur. Lalu kembali lihat si kodok sama gacuan. Aku jadi gondok. Senin masuk penjara kelas. Lalu ulangan-ulangan. Temen si Ahen sialan. Aku sekarang gak ke si Effendi. Aku benci sama dia. Senin 28 Oktober 1957. Aku sudah masuk lagi. Tadi bertemu dengan si kodok. Hari ini kami sampai jam ketiga. Enak-enak saja. Tapi 4, 5, 6 ulangan. Bosan. Aku mau sebetulnya sekolah di alam bebas seperti R. Tagore bilang. Minggu 10 November 1957. Hari ini hari pahlawan. Tapi bagiku tak apa. Pagi-pagi datang si Peng Lam. Dia menyatakan rindunya pada kampung, pada dunia, pada panah, dan andai kata sekarang dia dapat menarik panah itu pada gunanya untuk memburu babi hutan. Dan kemarin aku ke si Tiongji di RS yang pulangnya sialan, bannya pecah barangkali ketulah sebab kawanku dan bikin PR. Aku siangnya tertawa karena si Eng Hyong mungkin akses bilang, ngapain lu ke gereja, gak ada surga. Dan si Chu Kim jawab, tentu aja lu gak tahu sih. Sebabnya si Chu Kim mau mengunjungi si Tiongji, tapi sayang ke gereja. Hari ini aku buat sajak. Tadinya aku akan membuat sajak panjang percintaan. 5 sajak dapat aku cipta. 100% sajak made in otak karena aku tak ada inspirasi. Jadi dinafasi oleh otak. Sekarang aku mau tidur. Besok Senin, besok si kodok. Gua sedih deh. Selasa 12 November 1957. Kemarin aku menerima rapor. Boleh juga deh. Rata-rata 6,5 dan ulangan hayat gak becus.
Hitung dagang mendapat 7,5, tapi sialnya di rapot 6. Si Hoksan dapat 2 karena memberi kesempatan nyontoh si Eng Hyung. Johnny Robbie dapat 2 karena nyontoh. Ketika dapat rapot, aku tak khawatir. Bernyanyilah terus, aku nyanyi. Sehingga aku ketika dikasih rapot oleh si Hye, dia bilang, jangan terlalu senang kamu. Aljabar 9 dan Indonesia 6 belum cukup. Tapi aku tenang saja. Tak ada waktu untuk bersedih. Pulangnya aku hampir berkelahi dengan Crossboy karena aku ditantang berkelahi. Dia mengeluarkan rantai, pisau, dan memanggil kawannya besar. Tapi dipisahkan oleh si Hoksan. Rencananya sore aku mau ke Tiongji. Kamis 12 Desember 1957. Sudah sebulan aku tak menulis. Juga aku agak pasif. Hari ini sebetulnya sial-sial mujur. Aku lupa buat Arab, jadi dihukum. Jadi ada pengalaman baru. Aku bersama 16 kawan gak buat, tapi 3 dimaafkan. Eli, Rainer, Hamid, Jien. Itulah yang menerbitkan kejengkelan anak hukuman. Kami disuruh buat karangan berkepala. Aku pemalas. Padahal 1-1,5 halaman aku menguraikan mengapa aku tak buat. Di situ Pak Effendi jadi sasaran penaku. Kami harus membuat 4 halaman penuh. Isinya kira-kira demikian. Aku tak malas, hanya lupa, tambah alasan. Juga aku sesalkan orang yang pelupa. Lalu aku bilang mudah menuduh orang malas. Halaman 1,5 sampai 3,5 tentang hari Kamis sial yang aku lewati. Halaman 3,5 sampai 4 terutama meminta keadilan guru. Yang dihukum adalah aku, Jeng Teng, Jo Beng, Johnny Putih, Eng Hyung, Bun Xiong, Leong San, dan lain-lain. Johnny P rupanya sengit. Dia menggugat habis-habisan. Lalu aku peringatkan supaya jangan terlalu menyerang. Dia mau robek dan Jong Beng bilang, gak apa-apa. Jadi dia tak robek. Sorenya dia ketakutan sendiri. Ketahuan si Jeng Tek memuji-muji guru. Anak perempuan menuntut keadilan pada Miss Gue, si Jangkung, dan si Hotak. Keluar main si Hoksun akan berkelahi dengan si Bung Xiong. Sebabnya si Hoksun mengadu pada guru bahwa si Bun Xiong gak bikin. Waktu itu aku menjadi benci kepada si Bun Peng karena terlalu menghina si Hoksun. Memang si Hoksun pada tanggal 6 mengajak Mas Jawa. Lalu Pak Effendi marah. Aku menjadi dongkok melihat si Hoksun terlalu dihina. Kepalanya ditinju. Lalu aku berpikir, mana ngomong aja. Jam ke-4, 5 Inggris tapi Miss Gui berhalangan. Aku ribut dengan si Johnny Putih tentang buat atau tidaknya si Jien. Aku suruh tanya, tapi dia takut. Demikian pula aku. Pulangnya si Hoksun dan Bon Xiong berkelahi. Tapi si Jumat memanggil guru. Dua-duanya diperingati. Dan hari ini Tiongji keluar sekolah. Sayang ternyata tidak. Tapi baru pada tanggal 17 Januari 1958. Rabu 18 Desember 1957. Sekarang biar gila, kemarin aku lihat anak yang simpatik berdagang koran. Aku jadi benci janji-janji kosong. Sialnya aku pergi ke toko buku Gunung Agung dengan seniman rombengan. Si Heng Cui dan Bon Peng, dia baru saja baca buku Saint Iskandar, sudah mengaku seniman. Berani memberi definisi. 100% turut buku. Dasar anak geblek. Di jalan aku tambah muak kepadanya. Sok tahu Leo Tolstoy, tahunnya Abdul Muiz.
Memang mereka sok seniman, belum pernah baca angkatan 45. Senin 6 Januari 1958. Tahun 57 sudah lewat. Akhir-akhir ini banyak kejadian. Aku malas menulis. Tanggal 15 Desember 1957, aku ke Effendi. Baru saja aku datang, dia bilang, "Saya mau jadi pastor." Sudah tetap. Kemarin saya ambil putusan. Ku tahu main-main saja. Betul. Memang dari sekolah rakyat saja sudah bilang sama Uskup Malang. Tapi dia bilang lebih baik dari SMP. Asri sekolah musikmu. Dia kan di seminari diajarin main cello, piano, dan biola. Aku tersenyum tawar. Dia ketika bercampur denganku agak liat. 6 bulan tak bergaul dengan dia kembali menjadi dogmatis. Aku hanya berkata, sayang. Kemudian Effendi berkata lagi, lu gak boleh tulis surat gila-gila di sensor. Gua gak lupa ama lu deh. Gua kirim surat. Aku diam saja. Selanjutnya aku terus ke rumahnya. Sekarang pastor cita-citanya gak terdengar lagi. Aku ke museum. Lihat-lihat buku, tapi gak ada. Sial. Tanggal 1 Januari 1958, aku mau nonton Saint John. Effendi sudah nonton siangnya. Aku pergi dengan si Arwadi pukul 7 malam, tapi tak dapat karcis. Pulangnya aku dengan si Effendi lagi karang drama. Macam apa sih? Besoknya aku nonton juga. Filmnya bagus, aku puas. Di samping itu tanggal 26 Desember aku ke Cilincing. Enak, cuma pulangnya capek, terlalu banyak angin. Aku libur dari tanggal 23 Desember sampai 6 Januari. Tanggal 23 aku pesta Natal. Mengecewakan. Kemarin dulu aku ke si Ekhu, anak-anak desa Desus, karena si Leontien jadi baik sama anak itu. Si Leontien mau sama siapa? Sekarang aku mau sekolah. Kamis 16 Januari 1958, sebetulnya sudah banyak yang hendak kutulis. Aku sekolah tanggal 6. Riang senang tertawa. Hari pertama ulangan hitung dagang. Tanggal 9 si Johnny enggak buat karangan dihukum. Besoknya aku baca karangannya dengan title Aku. Dia menceritakan keparuhannya terhadap tata tertib dari kelas 1 sampai 6. Di SMP Negeri 2 jadi crossboy. Bahkan gilanya tembok sekolah dibolongin. Kalau terima rapot banyak kaca sekolah hancur. Lagu gak naik kelas, dia ikut demonstrasi penurunan uang buku. Ketahuan bapaknya lalu dimaki, dia gusar, nyolong cek, mengitari Jawa dan Bali. Tertangkap pamannya kemarin sebab gak punya buku hitung dagang. Aku ke si Edi. Di rumahnya ada tamu. Lalu aku ke si Tiongji. Katanya si Edi, Leong dan si Ao menulis surat dengan si Anjuk, mengajak nonton. Katanya surat dibaca bersama dengan Ii dan kakaknya. Kemudian datang si Ao, dia marah. Hoksan suruh datang perempuan itu ke rumahnya. Model jengkareng tuh. Aku ajak dia. Dia bukan gentleman, tapi dia bilang, gak semua lelaki gentleman. Aku ingin tahu akhirnya gimana sih. Tanggal 14 aku ke si Effendi. Dia cerita tentang Iulan Xiaolongan. Ketika menguraikan berkata, apa yang pertama kita lihat, kata si Henny. Orang Batak di muka kelas. Jumat 17 Januari 1958. Kemarin ku dengar kabar si Hoksan gak jadi nonton. Direbut dengan kawannya. Dan sekarang pikiranku sedang diamuk segala-galanya. Dan tadi aku bercanda. Aku baru tahu si Johnny Singku adalah crossboy ulung. Kriteria yang bukan dengan si Anta. Samperin anak perempuan kelas 1. Tentang
Sloky Whiskey Shot, tentang apa-apa dan lain-lain. Pada tanggal 15 Januari, ikan-ikanku yang terakhir mati sebab ibu membiarkan kaporit bocor ke kamar mandi. 2 ekor. Pada tanggal 14 Januari si jago ayam baru pulang berkelahi. Dia luka parah. Hampir-hampir dia mati. 2 hari tak makan. Hari ini sudah mau makan dan tambah baik. Tadi si Effendi datang, mencatat lagu-lagu, dan akibat drama Hokson, Lejong, Sobri, V Anjuk. Sekarang si Hokson gak berani lewat kebun jeruk. Sekarang aku mau buat sajak-sajak percintaan, walaupun aku tak tahu antara cinta dan cantik. Minggu 26 Januari 1958. Entah ada setan apa aku sekarang kerajinan nulis. Kemarin diberitakan siapa-siapa yang ekstrane. Ada 12. Antaranya yang ku tahu si Eng Hyong, si Hok Joy, Sahib Sengkon, Eli, Robi, Jongnyo, dan lain-lain. Kasihan mereka. Satu tinggalkan bunuh diri sekolah yang tak berani mengajukan murid kelas 3 dengan nama sekolah. Jadi sekolah tak mempercayai. Sedang uang sekolah tetap diberikan. Lebih baik kalau gak berani pakai nama sekolah jangan dinaikkan kelas atau diterima. Tadi aku ke museum bersama si Effendi. Aku kecewa membaca Rivai Apim, Chairil Anwar dengan Mawud. Minggu 26 Januari 1958. Perasaanku sedang tengah dilonjak-lonjak oleh perasaan Anvuntur model Amir Hamzah. Tadi ibu pulang dari Cirebon dan membawa Centera Embadi juga. Aku membaca sebagian tentang Pangeran Jenggala dan Ratu Cina. Romantis. Aku jadi ingin membuat drama bersajak yang romantis. Tapi aku tak tahu sanggup atau tidak. Effendi pernah menyuruhku membuat sebuah drama. Dia hendak mengoperkannya suatu bahan yang bagus. Tapi aku dengar tentang sedikit Idris Sardi. Kasihan dia, violis. Aku sekarang tidak bisa tidur. Sekarang jam 10.20. Selasa 4 Februari 1958. Aku tak enak badan. Barangkali akan sakit. Semalam aku telah menghabiskan buku Traffic mengancam dunia buku baik. Perasaanku tak enak. Entah ada apa. Akhir-akhir ini aku banyak membaca. Ayam berbunyi. Si belang duduk setelah mengoyak-ngoyakkan sabuk kelapa. Ayam berkeruyuk lagi. Pagi ini panas. Tak enak, aku belum mandi. Mungkin ntar ulangan Inggris, tapi aku males. Entah apa. Tadi kertas ulangan dibagi. Aku lapar 1,5 dan 5. Aku dapat 1,5 dan 5,5. Tak disangka. Memang dia kejam. Si Henny sumpahin supaya dia lekas mampus. Kasihan. Sekelas nyumpahin mampus. Si Jok Heng dapat 8 dibagi 2 sama dengan 0. Menjadi lelucon selama pulang. Tadi si Hoksan madol. Anak yang cukup cerdas sama penyakit madolnya terlalu keras. Ia takut ulangan Inggris padahal tak jadi. Tadi aku telah menyusun kabinet kelas. Dalam kejemuan tata bahasa hari Kamis akan ulangan. Sabtu 8 Februari 1958. Kemarin si Hoksan memutakan kaca. Lalu tadi aku debat dengan Pak Effendi tentang apa itu karangan. Dia berkata bahwa karangan itu ada agama karangan asli. Saduran terjemahan. Mulanya ia sudah membuat kesalahan. Rivai Apin ditulisnya Idrus. Jadi Chairil Anwar dan Asrul Sani dan Idrus mengarang 3 menguak takdir. Lalu ditanya sebuah prosa Chairil yang pernah disandiwarakan. Aku bilang tak ada. Pulanglah dia si anak bilang. Karangan Andre Gide. Si Chairil menerjemahkan sedang Pak Effendi berkata, Chairil pengarang pulanglah dia si anak hilang dalam bahasa Indonesia. Kemudian kami berbantah. Dia bilang Andre
Git tak dikenal di Indonesia. Saya rasa cukup terkenal setiap anak SMA tentu mengenalnya. Ya, kamu tahu yang lain. Jangan ke depan tapi ke belakang. Aku dengan senyum sinis berkata. Tukang beca tak mengenal Cairil. Ya, kamu tukang beca. Kata dia marah. Kamu sama dengan tukang beca. Sebagai manusia. Jawabku. Kamu manusia atau orang? Tanyanya. Manusia juga orang, kataku lagi. Dia tambah marah. Kalau manusia tuh yang masih di hutan, kamu orang. Aku diam saja. Dia mencoba menerangkan lagi. Mengerti? Aku diam. Mengerti bilang. Tidak pak. Kelas Ryu tertawa. Aku rasa si Boenteng berkata aku sombong. Kalau Pramudia menerjemahkan tikus dan manusia karangan siapakah itu? Aku tanya. Pramudia dalam bahasa Indonesia. Tapi copyright. Jangan memutar persoalan. Kami debat tak berujung pangkal. Aku tetap yakin sesudah aku ditanya berkali-kali. Mengerti atau tidak? Dan jawabanku tidak. Dia berkata, kalau kamu tak percaya sama saya, untuk apa kamu ikut pelajaran saya? Lebih baik keluar saja. Aku diam saja. Kalau keluar dalam jam Indonesia, aku pun tak takut. Lalu dia kata, Sumpoi itu bukan karangan Samidi. Akhir jam pelajaran, dia meninju lagi aku. Aku diam. Dalam jam sejarah aku bermain dan tertawa. Juga dalam bumi. Ketika istirahat, si Alsja berkata, biarin. Aku juga tak apa. Aku sebetulnya tak menganggap sebagai perang. Hanya bertukar pikiran. Entah pendapatnya. Besok aku ke Muara Karang. Sekarang hendak menentukan aktif atau pasifnya. Kalau angkaku ditahan model guru yang tak tahan kritik, aku akan mengadakan koreksi habis-habisan. Sedikit kesalahan akan kutonjolkan. Sebetulnya tak sedemikian maksudku. Itu 100% tergantung dari dia. Aku tak mau minta maaf. Memang demikian kalau dia bukan guru pandai. Tentang karangan saja dia lupa. Aku rasa dalam hal sastra aku lebih pandai. Guru model gituan yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau. Jumat 14 Februari 1958. Sekarang Jumat, hari Selasa tanggal 18, tahun baru. Tapi bagiku tak apa. Aku tak merasakan suasananya. Handi kawan-kawanku saja sibuk. Aku agak senang karena 5 hari libur. Tahun ini aku gak cukur. Iseng-iseng langgar tradisi. Aku tak mau karena penuh orang. Tarif istimewa dan lain-lain. Nanti. Mungkin Rabu Kamis baru aku cukur. Sekarang tidak. Kemarin aku ke si Effendi. Dia tangkap sujus karena penghapus papan tulis. Memang guru-guru sekolah Katolik kebanyakan diktator. Kalau aku digituin aku lawan. Memang dia 50% gila. Aku tengah baca Romeo and Juliet. Ceritanya yang terlampau idealis. Tak masuk akal, menjemukan, tapi ku baca terus. Mungkin Sinca aku pergi ke museum atau toko buku. Aku kalau melihat anak-anak yang sok, kalau gak nampang jadi sengit, gelisah. Si Boenteng sok sastra. Mungkin pengetahuannya hanya 1/100 pengetahuanku. Aku ingat 2-3 tahun yang lalu aku pun demikian. Sekarang sastra bagiku tak ada apa-apa. Biasa saja. Aku mulai suka akan filsafat. Aku sendiri tak tahu apa filsafat, tapi aku tak sesok mereka. Mungkin pengetahuanku 100.000 orang yang tahu. Aku tak mengerti apa filsafat itu. Jadi aku masih merupakan bakal buah, bukan tunas bibit. Semalam jam 1 Pak Gasum telah lalu. Lalulah seorang tua yang baik dan jujur. Minggu 9 Maret 1958. Sebenarnya banyak yang mau tulis, tapi aku malas saja.
Hari Senin tanggal 3 ulangan umum aljabar dibagi dapat 2. Sejarah 8,5. Harapanku 9 atau 10. Hitung dagang 7. Inggris 6. Tambah ku taksir 5. Semuanya baik kecuali aljabar. Hari Kamis aku telat ke sekolah. Siangnya si John Sangkar debat dengan Pak Effendi soal Islam. Si John mempertahankan Islam Sutau sebagai yang dikemukakan oleh Muhammad Rajab Hamka. Hari Sabtu kelima hasil di atas ditambah alam dan hajar. Aku tetap bagus kecuali pelajaran setan itu. 2 lebih banyak yang tak lulus kalau misalnya ujian. Si Hoksan sejarah 3,5, 2 alam 4, 3 hayat 3, 4 Inggris 6, 5 hitung dagang 6. Si Jen tak kecuali alam 4 dan aljabar 4 cukup baik. Si John biasa. Si Bonsyong hanya menunggu vonis lulus gak lulus. Si John Hua lulus. Demikian Heng Jui entah si Leongsan. Si Hoksan alam 4 dan hayat 3 karena mandir. Dan yang disalahkan Robert OKD. Ketika jam terakhir aljabar kami, Abung Koyem Giam, aku Jengtek, membicarakan gadis-gadis cantik diseling ucapan-ucapan kotor menurut istilah kamus kesopanan abad ke-15. Aku sih merasa itu wajar. Si Jengtek menceritakan bahwa si Eli kalau memakai rok dulu di kelas 1 di atas dengkul. Dan anak laki-laki memaksa untuk jongkok, misal barangnya dibuang. Dan kata si Kun Giam yang bukan-bukan sampai robek dan lain-lain. Aku bilang cinta tak ada keyakinanku. Kawan dalam keusilan hanyalah melacur dengan kontrak setiap malam. Cinta hanyalah nafsu kelamin belaka yang dibuat demikian indah. Ku katakan ini kepada si Ibun. Lalu anak kecil mana tahu ucapan lama. Dia berkata ada cinta nafsu dan murni. Dasar Cina melalar istilah John. Pelajaran kosong. Dari buku roman setidaknya aku telah mempelajari lebih seksama. Mungkin kalau si Ibun diangkat sebagai pembuat majalah cabulaku. Cinta murni lebih baik masuk keranjang sampah. Tak ada sesuatu yang dihayal-hayalkan. Dan sebagaimana biasanya kami pulang jam 6.30. Malam minggu kerja, lembur, sial. Harus diakui oleh semua orang bahwa membicarakan mengenai perempuan adalah obrolan kosong yang terenak. Dan model dewa-dewa seperti si Boen Peng tak pernah mengalami. Inikah masa yang terenak? Mungkin. Itu semua hanya karangan indah. Hari Jumat si kodok mogok karena baris berandal, sorga bagi aku, ribut. Kami bercanda saja di kelas, dan ketika mencatat bangsa bangau kami riuh sekali. Biasa mogok. Dia menceritakan kebaikan dari kelas-kelas di sekolah ini. Kedua kalinya dia mogok. Semalam datang anjing hitam di rumah kami. Dan anjing itu harus mati ke akhirat yang lebih baik dari dunia yang kotor ini. Bagi perempuan, apakah yang paling akrul sebagai bahan pembicaraan laki-laki? Mungkin pula. Minggu 16 Maret 1958. Aku khawatir kalau catatan harian ini akhirnya menjadi ikhtisar dari catatan seminggu. Setelah anjing hitam yang malang diantarkan ke perhimpunan penyayang binatang tak apa-apa, kemudian si Chin Hok ribut-ribut tentang darah di rumah kosong di sebelahnya. Darah binatang? Orang? Mengapa? Mengapa dia orang sakit? Kejadian yang agak misterius. Siangnya aku ke Chin Hok. Malamnya si Kien Fong nginap di rumahnya. Pulpenku hilang baru bertemu pada hari Kamis. Hari Selasa ketika aku sedang enak baca Acoka si Eli Jane datang. Tak kusangka. Tadinya aku tak bermaksud menemaninya, tapi tak jadi. Aku duduk saja. Ketika mereka membuka suara, kami pun bercakap-cakap sebentar.
Keduanya anak baik, ramah, cantik, tapi sayangnya anak bodoh. Hari Kamis aku sakit, malah sampai sekarang Jumat. Sabtu aku ke sekolah. Aku sekarang males-malesan. Senin 24 Maret 1958. Aku nulis karena iseng-iseng. Hari Sabtu mulai puasa. Si Sungkar sebagai Islam Ortodoks puasa. Sedangkan si Sahib puasa tapi ada paus. Kalau paus boleh makan rambutan. Si Tinhok telah dapat pekerjaan. Hari Jumat aku menyusul dia ke Grogol. Tapi dia dapat di jalan Dr. Latu Melon. Aku pernah ke bakal majikannya waktu ketika ke Kalijodo. Kemarin aku ketemu si Ellie, gadis bodoh tapi cantik. Sekarang si Bunsyong punya semboyan lama tapi diperbarui. No money, no lady, no baby. Semboyan apa tahu. Pelajaranku sekarang mundur mungkin karena duduk di antara sekaum walaupun aku jauh lebih baik. Orang bangsa semi crossboy. Si Jeng Tek sekarang selalu mau duduk sama si Jong Deng. Aku mau memperbaiki diri. Sebentar dapat rapot. Entah bagaimana aku biasa seperti mau menerima rapot ke-1. Minggu 30 Maret 1958. OKD benar-benar boleh dijadikan centeng. Lihai. Si John enggak buat aljabar. Aku bilangin dia. Hari Sabtu kami ulangan sejarah. Anak ada yang tak datang. Tadi si Jen datang, dia takut. Belajarnya tidak praktis. Kacau. Baru 3 jilid saja. Dasar perempuan. Perempuan akan selalu di bawah tingkat laki-laki. Kalau begitu, yang diurusin baju dan kecantikan. Akhirnya ditendang ke lubang dapur. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, emak berhari ulang tahun ke-75. Kami sibuk, lebih-lebih ayahku. Tua-tua genit, dasar manusia kepala kambing. Dan si Liep Hu ngaku kelas tinggi, sok keturunan. Sampai hari ini aku belum datang. Untuk apa si Jeng Tek, Hok San, Hok Jin kerap kali belajar bersama-sama. Tapi 10% ngobrol. Enak, waktu muda harus puas-puas. Sudah tua, barangkali merepet perang atom dan lain-lain. Kasihan si Boen Peng. Saban-saban gak pernah ngerasain masa remaja. Hidup cuma sekali, sudah itu mampus. Barangkali jadi jai langkung atau asap. Jadi yang tak ada. Oh Boen Peng S. Sial sopan alim. Nanti masuk hampir sekelas benci. Yang ku tahu si Jo Beng, Kon Giam, Jeng Tek, Hok Jun dan lain-lain anak manis kasihan. Rabu 16 Juli 1958. Tanggal 7 vonis jatuhlah. Aku lulus. Ada 21 yang lulus. Perempuan menangis, sedih dan enak dia tidak lulus. Si Hok Nyo menangis, si Jen menangis, si Shin menangis. Malamnya malam perpisahan. Aku menginap, pestanya sepi. Tapi malam itu tak kulupakan. Bercanda sampai pagi. Ketika lulus aku ditraktir si Jo Beng. Dia sudah janji. Dan selanjutnya aku datang ke sekolah minta ijazah.